Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Damayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi berkaitan dengan osteoporosis. Osteoporosis sendiri merupakan sebuah penyakit tulang sistemik yang ditandai dengan adanya rendahnya massa tulang dan perubahan struktur mikrojaringan tulang. Nah, ini bisa dilihat pada gambar jika pada tulang yang normal itu matriksnya lebih padat, dan pada penderita osteoporosis itu tulangnya menjadi lebih longgar atau terdapat seperti spons ini. Kemudian osteoporosis sendiri itu mempunyai arti berasal dari kata osteo yang artinya tulang, kemudian porosis yang artinya poros atau berpori. Nah, dimana merupakan satu kejadian di mana pengelolaan tulang yang dilakukan oleh sel osteoklas itu lebih tinggi dibanding dengan pembentukan tulang yang dilakukan oleh sel osteoblas, sehingga densitas tulang itu menjadi rendah dan bisa menyebabkan fraktur atau patah tulang. Nah, untuk puncak massa tulang itu berkisar antara umur 20 sampai 24 tahun. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang itu ada genetik, faktor nutrisi yang biasanya vitamin D, kemudian ada lagi latihan beban dan juga hormon seperti hormon PTH dan juga kalsitonin. Nah, berikut ini merupakan struktur tulang ya. Pada bagian luar tulang itu dinamakan, ini merupakan tulang keras yang dinamakan dengan tulang kortikal. Sedangkan yang berada di dalam ini merupakan tulang spons atau dikenal sebagai tulang trabekula, di mana di dalamnya itu terdiri dari trabekula yang mensupport dari tulang-tulang spons. Nah, pada tulang kortikal ini dia mengandung beberapa unit yang namanya yaitu ada osteon, di mana osteon ini dalam setiap osteon itu mengandung kanal halus, dan kanal halus ini berfungsi dalam mensuplai darah dan juga melakukan inervasi. Kemudian dalam osteon ini juga terdapat lamela dengan kandungan senyawa organik yaitu kolagen dan senyawa inorganik yaitu hidroksiapatid yang berasal dari kalsium fosfat. Kemudian juga terdapat lacuna yang merupakan atau yang berisi sel-sel osteosit. Nah, berikut merupakan tanda osteoporosis, yaitu pertama ada rendahnya tulang trabekular, jadi tulang itu rendah. Kemudian adanya pelebaran kanal halus, jadi kanal halusnya itu semakin lebar karena banyak darahnya, sehingga membentuk spons tadi. Kemudian terjadi pengurusan dari tulang kortikal atau tulang pinggir yang keras tadi itu menipis, dan juga risk factor itu meningkat atau sering terjadi pada tulang-tulang belakang, tulang belikat, dan tulang selangkah. Nah, untuk remodeling sendiri ini pada tulang spons atau trabekular ini terjadi setiap 3-4 tahun sekali. Untuk tulang kompak atau tulang kortikal terjadi setiap 10 tahun sekali. Nah, bone remodeling itu kan terjadi karena yang pertama ada bone resorption atau perusahaan tulang yang dilakukan oleh sel osteoklas sehingga tulangnya menjadi keropos, berlubang. Kemudian diikuti dengan pembentukan tulang baru yang dilakukan oleh sel osteoblas, hingga daerah yang keropos tadi akan tertutupi dan terbentuk tulang yang rata kembali. Nah, bone remodeling itu juga bergantung dengan kadar kalsium serum yang juga dipengaruhi oleh hormon PTH, kalsitonin, dan juga vitamin D. Untuk hormon PTH ini diproduksi di kelenjar PTH, yang mana dia itu mampu menurunkan kadar kalsium sehingga mampu meningkatkan resorpsi tulang. Kalau hormon kalsitonin, dia itu diproduksi di kelenjar PTH juga, dan mana dia mampu menaikkan kadar kalsium yang membantu pembentukan tulang. Dan untuk vitamin D, dia membantu absorpsi Ca di lambung sehingga meningkatkan kadar Ca dan membantu pembentukan tulang. Nah, kemudian berikut merupakan faktor-faktor yang meningkatkan
kehilangan massa tulang atau menyebabkan terjadinya osteoporosis. Yang pertama adanya rendahnya hormon estrogen, di mana bisa terjadi pada wanita yang sudah mengalami menopause. Kemudian rendahnya serum kalsium bagi orang yang mengonsumsi alkohol, perokok, dan juga mengonsumsi obat-obatan, contohnya golongan glukokortikoid, di mana dia mampu menurunkan kadar kalsium dan juga menurunkan absorpsinya di GI tract. Kemudian ada lagi golongan heparin dan L-tiroksin. Lalu ada juga faktor lain yaitu kurangnya aktivitas fisik, di mana dia mampu menurunkan bone deposition dan juga meningkatkan resep tulang. Untuk penyakit juga, ini diantara penyakit sindrom Turner, hiperprolaktinemia, terus diabetes mellitus, dan Cushing syndrome. Ini juga mampu meningkatkan kejadian osteoporosis. Nah, untuk tipenya dibagi menjadi dua osteoporosis itu. Yang pertama ada postmenopausal, di mana ini terjadi karena adanya kekurangan hormon estrogen, biasanya pada wanita. Dan yang kedua ada senile, di mana ini terjadi saat resepsi tulang itu melebihi dari pembentukan tulang dan terjadi selama 8 dekade. Nah, untuk simptomnya itu biasanya terjadi fraktur pada daerah tulang belakang, biasanya kan merasakan nyeri atau sakit seperti itu, kemudian di tulang pinggul dan juga di distal radius atau di pergelangan tangan. Nah, untuk diagnosisnya itu menggunakan dual energy X-ray atau DEXA scan, di mana dia mampu mengukur densitas tulang, dan dia dikatakan osteoporosis jika mempunyai nilai T-score-nya kurang dari -2,5. Untuk treatmentnya sendiri sudah banyak obat-obatan. Yang pertama ada golongan bifosfonat seperti alendronat dan risedronat. Kemudian ada lagi denosumab, yang mana dia itu dikasih dengan melakukan monoclonal antibody, dan juga ada raloxifene, bisa disebut SAM. Kemudian denosumab dan raloxifene ini mampu digunakan untuk mencegah osteoporosis atau mengobati osteoporosis postmenopausal. Kemudian ada lagi pencegahannya menggunakan teriapatit, yaitu rekombinan PTH, dan juga dia mampu meningkatkan bone formation. Kemudian ada lagi golongan terakhir yaitu tadi asid diuretik, contohnya hidroklorotiazid atau HCl, di mana dia mampu menurunkan mineral bone loss dan juga meningkatkan retensi dari kalsium, dan juga dia mampu untuk meningkatkan pembentukan tulang yang dilakukan oleh osteoblast. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.